warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, mahasiswa semester 5, program studi keperawatan Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara memeriksa tekanan darah dan terapi komplementer kompres hangat, serta untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keperawatan keluarga. Berikut videonya. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurs Nabila. Waalaikumsalam, selamat pagi Nars. Gimana nih Ibu kabarnya hari ini? Agak sedikit pusing sih Nars, terus juga leher saya agak sedikit nyeri juga. Apa Ibu punya riwayat hipertensi? Saya kurang tahu deh Nars, soalnya saya juga nggak pernah periksa. Pas banget nih Bu, jadi hari ini saya akan memeriksa tekanan darah Ibu. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini tuh untuk mengetahui dan membantu Ibu untuk mengenali kemungkinan atau risiko terjadinya hipertensi. Untuk waktunya nggak sampai 5 menit kok Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Nars. Baik, sebelumnya saya mau nanya nih, Ibu udah tahu belum sih hipertensi itu apa? Yang saya ketahui sih hipertensi itu tekanan darah tinggi ya Nars. Ya betul, jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah kondisi di mana ketika tekanan darah kita itu lebih dari 140 per 90 mm hektogram. Nah, hipertensi ini juga ada bahayanya loh Bu, kalau misalnya nggak segera ditangani bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya, misalnya seperti penyakit jantung, ginjal, bahkan stroke. Ih, serem juga ya Nars. Iya Bu, apalagi kalau tekanan darah Ibu tuh sudah sampai 180 per 120 mm hektogram atau bisa lebih. Nah, kalau udah sampai segitu tuh kemungkinan buat terjadinya komplikasi akan lebih besar Bu. Serem juga Nars. Iya Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan tekanan darah. Sebelumnya, untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah, peralatan yang diperlukan adalah peralatan tensi dan stetoskop. Sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar hasil yang didapatkan itu akurat. Yang pertama itu, pastikan alat-alat yang digunakan itu tidak rusak. Yang kedua, pada stetoskop, bagian earpiece ini harus menghadap keluar seperti ini, agar suara yang dihasilkan dapat terdengar jelas. Lalu, untuk yang memakai hijab seperti ini, earpiece-nya ini harus tetap masuk ke dalam ya, jadi ini dibuka atau masuk ke dalam atau lewat sini agar tidak mengganggu pendengaran dan suara yang dihasilkan dapat terdengar dengan jelas. Lalu pada bagian yang bisa diputar ini pastikan posisinya sudah benar. Cara mengetahui posisinya sudah benar itu bisa didengarkan dari earpiece-nya ini dipakai ke telinga, lalu pada bagian diafragmanya ini bisa diketuk. Kalau misalnya posisinya sudah benar, maka dia akan terdengar jelas. Kalau misalnya belum benar, bisa diputar seperti ini agar posisinya lebih jelas dan suara yang dihasilkan akan terdengar jadi lebih jelas. Lalu selanjutnya pada bagian alat tensi ini, pada bagian mansetnya, pastikan sudah tidak ada udara di dalamnya, jadi pastikan ininya kempes. Lalu yang terakhir, pada knop pompa ini harus dipastikan sudah terkunci agar saat memompa dia tidak mengeluarkan udara. Jadi baik Ibu, saya mulai pemeriksaan sekarang ya. Iya Nars. Sebelumnya bisa letakkan tangan di meja. Ini ya Bu, saya izin dulu. Baik Nars. Baik, di sini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan cara pemeriksaan tekanan darah. Sebelumnya pastikan dulu lengan baju pasien ini naik sampai ke lengan atasnya. Lalu yang pertama itu temukan arteri brachialisnya. Jika sudah ketemu, yang harus dilakukan selanjutnya adalah pasang manset tensi di lengan atas pasien. Posisinya itu 2-3 jari dari lipatan siku.
pada pemasangan manset ini tidak boleh terlalu ketat ya atau terlalu longgar. Begini ya, Bu. Iya. Selanjutnya, kaitkan tensimeter ini ke manset. Seperti ini, agar mempermudah dalam melihatnya. Lalu setelah itu, pada stetoskop bagian diafragma, letakkan di bawah manset di area arteri brachialis tadi yang sudah kita cari. Pada tensimeter ini pastikan jarum ini mengarah dari ke angka 0 ya, mulainya dari angka 0. Lalu selanjutnya pada pompa ini putar dan pastikan terkunci agar ketika dipompa udaranya tidak keluar. Lalu setelah itu jari tangan yang tidak memompa, sebelum itu jangan lupa untuk memakai stetoskop ini posisinya seperti ini ya. Selanjutnya jari tangan yang tidak memompa itu meraba arteri radialis. Arteri radialis pasien diraba. Lalu setelah itu pompa balon hingga arteri radialis tidak teraba lagi dan pompa lagi untuk menambah tekanannya sekitar 20 mmHg. Lalu pada saat pemompaan sudah sampai arteri radialisnya tidak teraba lagi, putar knop ini perlahan sehingga tekanan di meteran berkurang secara perlahan, sambil jari yang memegang arteri radialis ini berpindah memegang ke diafragma agar suara yang dihasilkan dapat lebih jelas. Setelah itu dengarkan suara Korotkov dari stetoskop. Suara pertama adalah sistol, lalu suara yang terakhir adalah diastol. Setelah itu catat hasil pengukuran sistol dan diastol tersebut. Baik, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Bu. Untuk hasilnya itu tekanan darah Ibu itu 150 per 100 mmHg. Nah itu tuh termasuk tinggi ya Bu. Oh gitu ya nurse, pantesan aja kepala saya juga pusing, terus juga leher saya agak kaku gitu nurse. Iya, kalau misalnya tekanan darah kita tinggi memang gejala yang dirasakan seperti itu salah satunya. Oh begitu ya nurse. Untuk pengobatannya seperti apa ya nurse? Salah satu pengobatannya itu dengan kompres hangat. Nah, setelah ini saya akan ajarkan untuk terapi kompres hangatnya ini Bu. Nah terapi ini tuh menggunakan peralatan yang ada di rumah, pokoknya yang mudah ditemukan di rumah, jadi Ibu bisa melakukannya sendiri di rumah. Nah tujuan dari terapi kompres hangat ini untuk merelaksasikan otot pembuluh darah dan melebarkan pembuluh darah sehingga dapat meningkatkan pemasukan oksigen dan nutrisi ke jaringan otak. Jadi nanti leher Ibu bisa rileks lagi dan kepala Ibu pusingnya bisa mereda. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia nurse. Untuk melakukan terapi kompres hangat ini ada beberapa alat yang kita butuhkan. Yang pertama itu handuk kecil seperti ini. Lalu setelah itu ada handuk yang besar satu. Lalu ada gelas, setelah itu ada baskom, ada air dingin serta air panas. Baik Ibu, untuk terapi kompres hangat ini kita memerlukan beberapa peralatan seperti baskom, lalu ada air panas, lalu ada air biasa, gelas untuk penakar, lalu ada handuk besar dan handuk kecil. Untuk
cara membuat air panasnya itu pertama Ibu melakukan takarannya itu campurkan 1 gelas air hangat. Jadi 1 gelas air hangat ini ditaruh di baskom, lalu setelah itu 3 gelas air biasa. Jadi 1 gelas air panas, 3 gelas air biasa. Lalu setelah airnya sudah ada di baskom ini, sebelum melakukan pengompresan itu Ibu cek dulu suhu airnya, ini udah cukup hangat belum untuk Ibu. Nah, cara ngeceknya itu di bagian dalam tangan sini ya Bu, karena kulitnya lebih tipis, jadi lebih cocok untuk nanti dipupuk. Apakah sudah pas Bu hangatnya? Handuk yang besar ini diletakkan di bahu seperti ini ya Bu, agar bajunya tidak basah. Lalu setelah itu handuk yang kecil ini dicelupkan di air panas yang sudah kita campurkan tadi. Campur seperti ini. Lalu jika sudah basah semua, Ibu peras sampai rasanya sudah lembab gitu. Lalu ini bisa langsung diletakkan di tengkuk Ibu ya. Handuk kecil ini bisa diangkat kalau misalnya rasanya tuh udah nggak hangat lagi Bu, dan terus diulangin dari step yang pertama saya ajarkan tadi. Itu bisa diulangi terus menerus 3-5 kali ya Bu. Baik, jadi seperti itu Bu caranya untuk terapi kompres hangatnya. Selanjutnya apa ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak, benar cukup. Baik, jadi gimana nih Bu rasanya setelah saya lakukan terapi kompres hangat ini? Sudah lumayan rileks sih Nurse, udah tidak terasa nyeri lagi. Baik, kalau Ibu sudah paham, boleh nggak saya minta Ibu ulangin apa yang sudah saya jelaskan tadi? Jadi yang kita butuhkan itu ada 1 gelas, 1 baskom, air hangat, air dingin, sama handuk kecil, handuk besar. Lalu untuk melakukannya itu kita campurkan 1 gelas air hangat, 3 gelas air dingin, lalu handuk kecilnya kita rendam, terus kita peras, lalu kita taruh di tengkuk ya, seperti itu Nurse. Ya. Tadi sudah benar ya, cuman ada kurangnya yaitu handuk besarnya ditaruh di bahu. Oh iya baik Nurse. Ya baik, tadi sudah benar ya Ibu seperti itu. Hebat sekali ya Ibu, tadi sudah cepat paham dengan penjelasan saya. Baik, kalau Ibu sudah mengerti, berarti bisa ya Ibu melakukan terapi kompres hangat ini di rumah dan melakukannya secara mandiri. Nah, Ibu tuh melakukan terapi ini bisa saat Ibu merasa leher Ibu kaku dan kepala Ibu pusing seperti yang Ibu rasakan tadi gitu. Iya baik Nurse. Baik, kalau begitu apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Nurse. Baik, kalau sudah cukup, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari penjelasan saya. Maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.